Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Prof. Hipranto. Kita lihat bagaimana memang Iran, Amerika Serikat sampai saat ini tetap saling serang di tengah situasi gencatan senjata. Tapi kita perhatikan juga Israel sepertinya memperluas perang. Seperti itu ya, Prof. Hipranto. Ini secara de facto militer Israel telah mengeluarkan perintah evakuasi paksa di 10 desa di Lebanon Selatan yang menyebabkan 1,2 juta jiwa mengungsi. Ini kita berbicara mengenai konteksnya hukum internasional. Ini seperti apa yang dilakukan oleh Israel ini, Prof? Sebenarnya kalau misalnya apa yang dilakukan oleh Israel itu jelas bertentangan dengan hukum internasional. Itu tidak bisa dibenarkan. Dan banyak negara-negara sudah mengutuk ya. Karena apa? Ini sudah tidak mengindahkan lagi resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 yang sebenarnya dari pihak Israel dia tidak boleh masuk ke wilayah Lebanon Selatan. Karena di situ kan ada buffer zone dan itu dijaga oleh pasukan UNIFIL, pasukan penjaga perdamaian. Nah, tapi ini yang sudah dilakukan. Bahkan Israel sudah seolah-olah dengan simbol gitu ya, menguasai wilayah tersebut dengan berada di Beaufort Castile. Nah, ini yang kemudian memang menjadi permasalahan. Dan yang kedua adalah memang menjadi pertanyaan, lalu UNIFIL untuk apa? Karena UNIFIL itu tidak akan bisa melakukan serangan balik ke Israel, ya. Dan kalau misalnya mereka menjaga perdamaian, mobil-mobil dari UNIFIL itu mobil militer gitu, itu akan cuma dilewatin aja sama Israel. Israel akan terus merangsek masuk ke Lebanon Selatan. Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Apakah UNIFIL masih diperlukan atau tidak? Meskipun kita tahu bahwa UNIFIL ini akan berakhir masa kerjanya ini sampai akhir tahun ini. Tapi di sini mungkin menurut saya bisa juga dipertimbangkan kalau misalnya seperti ini sudah tidak ada manfaatnya lagi ya Dewan Keamanan kita berharap bahwa bisa menghentikan tugas dari UNIFIL. Dan ini tidak berarti kemudian memberikan semacam jalan kepada Israel untuk bisa masuk langsung ke Lebanon Selatan. Karena keberadaan dari UNIFIL sekarang pun itu juga didisregard oleh Israel. Dan Israel itu selalu polanya seperti itu ya. Jadi ketika dia diserang, waktu itu kan Hamas misalnya tanggal 27 Oktober itu ke Israel, itu digunakan, dimanfaatkan untuk bisa menguasai Gaza seluruhnya. Nah, sekarang juga seperti itu. Memang Hezbollah pada waktu itu menyerang duluan. Dan pada waktu itu menyerang karena Hezbollah mengatakan berpihak pada Iran. Nah, tapi kemudian oleh Israel itu diserang balik, tidak hanya sekedar Hezbollahnya yang diserang, tetapi sekalian Lebanon Selatan, bahkan sekarang ini ada perkampungan ya, yang masyarakat yang ada di situ diminta untuk keluar dari sana. Jadi ini merupakan tindakan yang tidak sesuai juga dengan ketentuan hukum humaniter internasional, di mana orang-orang sipil itu tidak boleh dipaksa untuk keluar dari tempat mereka bermukim. Oke, ini sudah jelas-jelas melanggar seperti itu ya, Prof. Nah, ini Prancis juga telah mendesak digelarnya pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB karena jatuhnya korban jiwa sipil dan juga tim medis di sejumlah wilayah ada di Jebshit dan juga Deir el-Zahrani. Tapi apabila kita lihat ini juga dunia internasional juga melihat nampaknya instrumen penegakan hukum internasional ini terkesan tumpul seperti itu dan tidak berdaya untuk menghentikan agresi militer, padahal pembicaraan damai sendiri trilateral sedang berlangsung di Amerika Serikat, Prof. Iya. Jangankan penegakan hukum tumpul, saya yakin diskusi itu tidak akan berujung pada resolusi Dewan Keamanan PBB. Karena apa? Amerika Serikat pasti akan memveto apapun resolusi yang akan mengutuk, mengecam tindakan yang dilakukan oleh Israel. Memang kalau kita bicara soal penegakan hukum ini, karena mohon maaf saya harus katakan, negara seperti Israel, bahkan sekarang Amerika Serikat, itu bisa mendisregard yang namanya hukum internasional. Bagi mereka nggak ada itu istilah hukum internasional. Kalaupun ada hukum internasional itu untuk melegitimasi tindakan yang mereka lakukan. Oke, saya akan ke Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, apabila kita lihat situasi terbaru memang ada saling serang, tapi kan kita lihat Gedung Putih ini ataupun Iran juga berusaha untuk kemudian membuat draft perdamaian dengan Iran. Tapi ini kan berbanding terbalik dengan Israel yang kemudian dengan agresif dan juga aktif kemudian menyerang lebih dalam ke wilayah Lebanon. Sebetulnya target
geopolitik Israel itu apa sih kemudian? Apakah kemudian murni memutus rantai pasok proksi Iran atau ada agenda aneksasi teritorial terselubung? Iya, saya rasa sebenarnya hampir seluruh pihak di kawasan Timur Tengah dan seluruh dunia menginginkan perdamaian ya. Semua orang terdampak dengan dampak dari perang ini dan baik itu kemudian AS dan Israel sekarang sedang merencanakan perundingan. AS dan Iran ya merencanakan perundingan meskipun sekarang sebenarnya situasinya masih ada sticking point-nya. Nah, hal yang kemudian menarik juga sebenarnya di sini GCC yang jarang kita bahas. Mereka memang terlihat ya dari segi diplomatik itu sangat aktif, tetapi sebenarnya ada kesepakatan bersama di antara GCC itu untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya inflammatory sehingga kemudian bisa memberikan ruang bagi Amerika Serikat dan Iran untuk melakukan negosiasi ya, meskipun kita tahu bahwa UAE dan kemudian Arab Saudi ini melakukan serangan diam-diam, tapi mereka tidak mau dianggap sebagai salah satu beligeran karena khawatir perangnya akan semakin besar. Nah, sementara itu kita kadang-kadang lupa tadi ya membicarakan tentang Israel, bahwa Israel ini sebenarnya menginginkan perangnya terus berjalan saat ini. Karena apa? Pertama, tadi kita bicara bahwa Israel ini menginginkan dominasi tunggal di kawasan Asia Barat ya, sebagai sebuah negara yang merasa bahwa sekelilingnya ini merupakan negara-negara yang hostile terhadap Israel. Dia membutuhkan jaminan keamanan bahwa tidak akan ada lagi nih pihak yang bisa mengganggu-gugat kemudian posisi Israel di kawasan Asia Barat, dan salah satunya itu adalah Iran. Meskipun saat ini Israel ini sedang sibuk sebenarnya memerangi proksi-proksi yang ada di kawasan tersebut. Dan satu hal sebenarnya yang kemudian cukup menarik, saya rasa masalah Israel Raya ini sering kali kemudian diucapkan oleh Netanyahu di dalam pidatonya dan bahkan oleh Ben Gvir ya, untuk kemudian menjadi salah satu tujuan Israel di akhir gitu. Dan itu kan terlihat dari simbolisme-simbolisme yang dilakukan oleh Israel. Misalnya emblem yang ada di tentaranya, lalu kemudian kayak kalimat-kalimat yang menyatakan bahwa Israel ini akan kemudian berjaya nanti. Nah, yang perlu kita perhatikan sebenarnya saat ini Israel ini sudah mulai melakukan kemudian sejumlah tindakan, diantaranya adalah memundurkan buffer zone ya dari blue line itu ke targetnya adalah Sungai Litani yang ada di selatan Lebanon gitu. Dan saya rasa sebenarnya ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan oleh Israel untuk melakukan hal ini. Termasuk diantaranya adalah strategi ekspansionis mereka. Yang pertama adalah membuat kemudian kerusakan di daerah-daerah tersebut, ya, membuat daerahnya tidak aman, kerusakan infrastruktur sehingga kemudian itu tidak bisa ditinggali lagi. Yang kedua, ini adalah melakukan eksodus atau perpindahan manusia dari wilayah yang tadinya merupakan wilayah pemukiman mereka ya ke wilayah lain. Ini bisa digunakan melalui berbagai macam cara, termasuk diantaranya adalah tuduhan genosida yang terjadi di Gaza, gitu ya. Nah, ini tentu di dalam prosesnya pasti ini akan terkena sebenarnya pelanggaran-pelanggaran humanitarian yang mana ini dilindungi oleh Amerika Serikat melalui kemudian mekanisme di DKPBB, karena rata-rata resolusinya itu masuk ke DKPBB dan AS sebagai P5 selalu kemudian pasang badan. Karena apa? Karena tadi permasalahan keterkaitan politik Amerika Serikat dengan kemudian pengusaha-pengusaha Zionis yang pro Israel gitu. Lalu kemudian yang ketiga adalah memasukkan settlers, dan ini sudah kita ketahui secara terbuka, mereka akui bahwa dari kemarin mereka itu sebenarnya membuka peluang untuk settlers dari wilayah lain untuk menjadi warga negara Israel, termasuk diantaranya adalah dari Amerika Serikat, dari India, itu ya. Jadi kita melihat di sini cukup menarik gitu. Jadi ada tujuan-tujuan memang strategi ekspansionis yang secara hukum internasional memang itu ilegal kita lihat. Oke, baik, Mbak Aisyah dan juga Prof. Hikmanto, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.